Rasanya dialog-dialog itu tidak akan pernah berhenti pada akrobat kata-kata. Coba Anda perhatikan pada bagian yang lainnya. Saudara-saudariku, aku mendengar qosidah dan sholawatan. Aku mendengar kisah dan cakrawala yang kalian bentangkan. Sampai akhirnya saya membaca sirah Muhammad Rasulullah. Bulan purnama muncul. Bulan sempurna. Bau harum menegur sepi. Keramahan membawa kehangatan kedamaian. Meskipun pelan, saya merasakan ada sesuatu yang mendorong lahirnya kalimat-kalimat itu. Iya, hanya saja kita tidak tahu apakah dorongan itu berasal dari nafsu estetik atau rasa ingin tahu daripada Mas Willy. Atau karena mungkin ia mendalami gagasan yang ditulisnya kala itu. Entahlah. Tidak penting lagi mengubek-ubek motivasi beliau dalam menyusun dramanya. Yang terpenting bagiku, memaksa masuk jauh lebih dalam pada pergulatan batin beliau yang panjang itu. Yang pada akhirnya ia memenangkan sesosok yang mulia, yang pelan-pelan ia kagumi lewat berzanji, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menanamkan prasangka baik kepada beliau, ya bukan tidak mungkin bahwa beliau telah benar-benar bersusah payah mendaki jalan menuju Tuhan. Apa? Saya secara pribadi tidak akan menempatkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang lalai, yaitu golongan orang-orang yang berapologi, yang mengatakan kepada dirinya sendiri, saya cuma menunggu anugerah Tuhan saja. Tidak perlu repot-repot berusaha, cukup duduk dan diam saja.
Anehnya mereka ini tidak pernah duduk-duduk diam saja dan mengatakan Tuhan akan membuat kenyang tanpa makan. mereka begitu bersemangat bekerja untuk perut dan popularitasnya. Tidak mau beranjak menjemput ilham dan isyarat. Hei, bagi saya Mas Willy jauh daripada tipe itu. Jauh sekali. Justru sepertinya beliau banyak menyimak informasi tentang azab dan bencana yang ditimpakan Tuhan buat orang-orang Lengah dan Toledo. Sehingga betul-betul beliau gelisahkan kebenaran. Atau mungkin sebaliknya, beliau meyakini akan ada ganjaran manis yang ditimpakan Tuhan buat orang-orang benar lagi baik. Sehingga beliau betul-betul mendalami kebenaran. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bukan bagaimana, tapi dari mana saya mengambil kesimpulan tentang Mas Willy ini. Sebentar. Saya menemukannya dari sebuah catatan kecil yang beliau tulis pada tahun 1971. 1 tahun setelah beliau menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Dan catatan ini dibukukan tahun 1983 bersama catatan-catatan beliau yang lain. Nah, saya menulis kembali khusus untuk catatan 71 yang ditempatkan di halaman 18 sampai 23 dan diberi judul Latihan Sultan Hamengkubuwono pertama di masa remaja. Mas Willy menuliskan, sebelum menjadi raja, namanya adalah Pangeran Mangkubumi, dan di masa kanak-kanaknya bernama Raden Masujono di dalam kitab Cabolek. Khusus untuk catatan tahun 71 itu diberi judul Latihan Sultan Hamengkubuwono I di masa remaja. Bahwa Sultan ini di masa mudanya suka sekali berjalan kaki mengarungi hutan, menuju ke telaga-telaga, mengembara di sepanjang pantai, mendaki bukit-bukit kapur di pantai selatan. Dan yang paling sering ia lakukan adalah mendaki Gunung Merapi. Dalam perjalanannya itu,
Beliau memakai pakaian yang sesuai dengan derajatnya. Ia hanya memakai pakaian sehari-hari seorang santri apabila ia berhenti di tengah-tengah keindahan alam. Ia selalu berupaya menghisap keindahan itu, melakukan perenungan-perenungan. Inti dari perenungannya adalah sangkan praning dumadi. Inti dari perenungannya adalah sangkan praning dumadi. Dari mana dan akan kemana selisih alam ini? Kemudian Mas Willy juga menambahkan bahwa dewasa ini perjalanan memasuki hutan, menyusuri pantai dan mendaki gunung yang dilakukan oleh para pencinta alam lebih menekankan pada tujuan-tujuan ilmiah, olahraga dan hiburan yang sehat. Bahkan Sohoki menganggap olahraga mendaki gunung juga sebagai latihan untuk menebarkan cinta kepada tanah air. Berbeda dengan semua itu, perjalanan Raden Masujono ke pantai, ke hutan, dan ke gunung lebih bersifat religius, upacara untuk berkomunikasi dengan Kang Lubeng Jagat. Raden Masujono ke pantai, ke hutan dan ke gunung lebih Menariknya, apa yang dilakukan Raden Masujono diinterpretasikan oleh Mas Willy sebagai upaya menjadikan alam ini sebagai renung bagi kedudukan diri dalam hidup. Bahkan Mas Willy sampai pada kesimpulan ciptaan Tuhan lainnya di atas bumi ini. Nah, interpretasi dalam catatan inilah yang mengedepankan husnuzon saya terhadap capaian spiritual beliau. Sebahagian besar kita mengenal Mas Willy ini sebagai seorang aktor dan dramawan yang selalu kebanjiran penonton, serta sebagai seorang aktris dan pembaca puisi yang selalu dipadati pengunjung. Ya, jarang dari kita mengenal Mas Willy ini. Ternyata juga pemikir kebudayaan. Jarang sekali
dan rupa-rupanya. Dari sisi inilah yang pelan namun pasti. Semakin senja usianya, semakin dalam saja lubang cintanya kepada Tuhan. Ya, itu terbukti lewat teks puisinya yang terakhir. Kebetulan saya menyimpannya di balik lukisan ini. Aku lemas, tapi berdaya. Aku tidak sampai rasa sakit atau gatal. Aku ingin makan tajin. Aku tidak pernah sesak nafas, tapi tubuhku tidak memuaskan. Untuk punya posisi ideal dan wajar, aku ingin membersihkan tubuhku dari racun kimiawi. Aku ingin kembali pada jalan alam. Aku ingin meningkatkan pengabdian kepada Allah. Tuhan, aku cinta padamu. Rendra, 31 Juli 2009. Sebenarnya, jauh sebelum saya menyatakan diri sebagai seorang muslim secara formal, ketertarikan saya terhadap Islam itu sudah cukup lama juga. Iya, saya rasakan mulai menggeliat di dalam diri saya. Justru ketika saya pernah belajar drama di Amerika ketika itu, saya pernah mendapat feedback dari orang-orang muslim kulit hitam lebih baik. Saat itu saya sedang membaca surat Al-Ikhlas yang menggetarkan hati saya. Iman saya terpuji
Sehari, ku baca surat tersebut. Kegelisahan saya memuncak setelah saya membaca surah lainnya. Ya, surah Al-Ma'un. Ya, surah ini sungguh luar biasa. Ia tidak hanya membangun hubungan manusia dengan Tuhannya yang diekspresikan dalam ibadah sholat, tetapi juga bagaimana memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin. Dalam konteks yang demikian ini, manusia tidak hanya membangun hubungan dirinya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia, dengan adanya keyakinan bahwa Tuhan itu esa, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Ikhlas. Seketika saya meragukan agama yang saya anut, tapi saya masih mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan kekosongan spiritual itulah saya masih sempat memeluk agama lain di luar dari agama Islam. Batin saya terasa resah, tidak terpuaskan. Iya, surah lainnya yang mengucap saya ketika di Amerika dulu adalah surah itu, surah Al-As. Demi Mas, tidak ada satu kitab suci manapun di dunia ini selain Al-Quran yang mengatakan kalau orang-orang akan selalu merugi soal perkara waktu. Dalam surat tersebut kita dihadapkan soal pengelolaan waktu. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tak bisa mengelola waktu di jalan kehidupan demi jalan kebaikan. Jalan kebaikan saja tidak cukup. Ternyata ia harus beriman, beramal soleh, mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kesabaran dan saling menasihati untuk kebenaran. Begitulah saya pelan-pelan jatuh cinta kepada Islam. Pesona agama ini bagi saya terasa klimaks ketika saya pernah tinggal serumah bersama seorang kawan, ya, namanya Subasa. Saya sering meledeknya. Hei, mana itu seniman Islam, ha? Islam kan tak punya Beethoven, tak punya Mozart, juga tak punya Picasso. Baru sering saja. Gambaran tentang orang Islam di benak saya memang urut sekali. Tidak ramah, tidak cukup kreatif, dan sebagainya. Tetapi saya juga tertarik pada syair serap kami dan apa saja yang diterjemahkan oleh suku
pujian terhadap Nabi Muhammad. Dan di situ Nabi Muhammad digambar menambah garisnya sendiri. Jika berjalan dengan sahabat-sahabat, beliau berjalan paling belakang. Dan beliau juga amat menyukai anak-anak. Dan jika tangan seorang sahabat berbau wangi, orang akan berkata, tangan ini pasti habis disentuh oleh Nabi. Bukankah ini tandanya Nabi suka bergaul? Saya amat terharu membaca syair-syair itu. Bolehkah bila saya ikut kemari? Dan ikut menumpang kagum pada Muhammad. Nah, kemudian saya memutuskan untuk mementaskan anwar saya. Lalu saya pergi ke masjid-masjid, tiduran di masjid. Saya lihat orang-orang yang mati suri. Dan teman saya menjelaskan aku. Nah, disinilah saya mendapatkan objek yang sangat menarik. Inilah yang kemudian saya ekspresikan dalam kasidah Al-Barzanji. Tetapi bahkan ketika itu saya belum tertarik untuk masuk Islam. Saya takut jika dari kita saya lalu mati. Gambaran buruk bahwa orang-orang Islam itu tidak ramah memang terbukti. Pementasan kasidah Barzanji itu sukses. Tapi seusai pementasan, seorang anggota keamanan memanggil saya. Hei, Mas. Lihat batu-batu itu. Mas, batu-batu itu disiapkan penonton, Mas, untuk melempar kau. Kalau penonton tidak puas katanya, wah, tak mungkin saya masuk Islam. Tak mungkin. Saya langsung protes dalam hati. Syukur saya bukan orang Islam. Sepulang dari pementasan itu, saya menceritakan soal batu-batu yang disiapkan penonton untuk melempari saya kepada suku. Dan dadakan saya kembali meluncur. Bah! Hei! Bagaimana orang Islam itu? Hah? Sudah lama sih, saya ini lagi sibuk. Besok saya mau ujian. Nah, beberapa waktu kemudian, saya pergi ke pantai Parangtritis. Ya, menikmati senja. Setelah menatap laut luas pada senja, sekonyong-konyongnya saya merasakan badan saya. Itu pada kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan ini melebihi orgasme. Ini sesuatu yang gaib. Saya tidak tahu persis sebabnya. Dan kenikmatan ini berlangsung beberapa saat. Tiba-tiba
Tanpa saya sadar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh dikatakan, saya ini Islam. Tapi kemudian saya tukar sendiri. Tidak. Bukan boleh dikatakan. Tapi saya ini Islam. Tidak usah di-Islam-Islamkan. Saya Islamkan saja diri saya sendiri. Lalu intelek saya mengambil alih. Untuk menjadi Kristen saja, saya harus dibaptis. Dan untuk menjadi komunis saja, saya harus melalui kastur. Saya Islam. Oh, itu sih. Lalu saya pulang dan bilang kepada syukur. Pak, saya ini Islam ya. Tapi, ya, cuma menjawab Pak. Ajari saya sholat ya Pak. Sudah Pak. Saya ini sibuk. Besok saya mau. Lain kali saja kalau lagi mau bergurau, Mas. Apa itu? Bergurau katamu? Hah? Saya tidak lagi bergurau. Saya serius lah. Tapi coba belum percaya. Nah, hari berikutnya saya pergi ke Jakarta. Curiga nanya gitu ya. Ketika itulah saya bertemu dengan Taufik Ismail di hari Jumat. Lalu saya bilang kepadanya, Mas, ya, ajari saya sholat Mas. Sholat katamu, Pak. Iya. Sholat kamu. Itu bagus. Ya. Tapi saya belum hafal tahiyatnya. Yang hafal Al-Fatihah dan Qul. Bagaimana ini? Akhirnya, Taufik menulis bacaan tahiyat di atas lembar kertas pada lari yang saya jadikan sejadah agar sambil sholat nanti saya bisa membaca bacaannya. Nah, jadi saya tegaskan, Islam datang kepada saya itu, iya, lewat pengalaman intelektual, ya, dan spiritual. Sebentar. Saya haus. Oh iya, mumpung saya ingat,
Dulu itu meskipun telah menjadi muslim, saya masih suka mendagang minuman keras. Ya, kebiasaan sejak lama. Pak, saya katakan kepada kawan-kawan, kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka minuman keras tadi bisa menjadi air. Saya tidak ingin mencerita bagaimana saya berhenti dari minuman itu. Waktu saya menunaikan haji bersama seorang teman di tanah Karangsari. Setiap kali saya meminum atau apa saja yang diminum, saya merasakan minuman-minuman itu seperti kipas regal. Bahkan air zam-zam pun rasanya seperti kipas regal. Lalu saya kebingungan sendiri dan memohon ampun kepada Allah. Ya, saya baru bisa benar-benar merasakan air minum itu dalam penerbangan dan jeda tangan sekedar. Alhamdulillah. Dan saya berjanji setelah ini saya tidak akan meminum minuman keras lagi. Pensiunnya saya dalam menegak minuman itu pernah ditulis oleh Niels Mulder di dalam bukunya. Dia katakan mengenai kesungguhan saya masuk Islam, lalu berhenti dari minuman keras yang tidak lagi memakan daging babi. Saya cukup senang. Beneran. Ada yang mengapresiasi upaya saya dalam menghadapi Islam sedikit demi sedikit. Mulai tahun 92, saya serius dengan ajaran Islam. Dan tahun ini, saya betul-betul soleh. Saya serius dengan pilihan ini. Bahkan saya tidak suka lagi melakukan hal mistis. Saya hanya sholat dan meditasi. Jika susah tidur, jangan minum obat tidur. Meditasi saja. Nah, menjelang akhir hayat saya itu lebih suka mengejawantahkan konsep-konsep tulisan saya ke dalam puisi. Misalnya saja konsep mengenai ujian, titipan dari Allah, hubungan batin antara manusia dengan Allah, jujur kehadiran Allah, dan konsep inti dari ajaran Islam yaitu berserah diri. Nah, sebagai oleh-oleh untuk kalian, saya ingin membacakan sebuah puisi yang saya tulis di Pembalingan ketika saya sakit dulu.
adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra putriku adalah titipannya. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta tidak mencocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak popularitas, aku ingin lebih banyak rumah. Dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai denganku. Setiap hari
Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak adalah yang terbaik bagimu. Saya juga gampang menangis. Jika membaca riwayat Nabi, indah sekali. Mengorbankan pengorbanan beliau yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada agama Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Malam Jumat di bawah cahaya bulan purnama, orang besar itu telah pergi dengan gagah sebagaimana ajarannya, gagah dalam kemiskinan. Istrinya Ken Zuraida menyatakan ia sangat bahagia, meskipun pasti bagi setiap yang terlibat kematian selalu ada semacam derita manusiawi yang membungkusnya. Ini adalah puncak tangis mengguguk-guguk seorang pecinta yang air matanya tumpah di ufuk kesadaran. Pembaringan, Rendra selalu spontan menyebut, "Ya Latif, wahai yang maha lembut." Di saat-saat paling menderita oleh sakitnya, ia meneguhkan hatinya dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak kala meredak gejolak hatinya, Rendra menorehkan